郑重的煞气。小凡，你到底怎么了？灵儿，走吧。我这是怎么了？我疯了！Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nafilm. Dan langsung aja ya, pada video kali ini Mimin akan meneruskan alur cerita Z Dynasty episode 18, yang dimana pada Z Dynasty episode 18 ini menceritakan Siobhan yang terpaksa harus bergabung bersama Ling Er untuk sebuah tugas setelah rasa sakit yang dia derita di dalam hatinya tersebut kemarin. Dan juga di sini terkuak siapa di balik topeng Xiao Zhao dari aula pemurnian darah. Dan bagaimana cerita selengkapnya, jangan lupa like dulu jika suka, dan kita masuk saja alur ceritanya. Di episode 17 kemarin diceritakan bahwa Siobhan harus menanggung rasa sakit yang begitu dalam saat dia tahu bahwa Ling Er sudah bertunangan dengan Ji Hao. Hingga rasa sakit tersebut membuat kekuatan iblis Siobhan mulai mengendalikan Siobhan dan Siobhan hampir tak bisa sadarkan diri. Dengan dikuasai energi jahat yang begitu pekat, di sini Siobhan pun perlahan mendekati Ling Er dan Ji Hao. Darren pun bertanya Siobhan kenapa, namun di sini Siobhan malah berusaha menyerang Darren. Hal itu membuat semua murid bertanya-tanya, mungkinkah Siobhan berkultivasi dan dirasuki iblis? Saat Siobhan akan menyerang Ji Hao dan Ling Er, di sini tiba-tiba Tian Buyi menyerang Siobhan hingga terlempar. Saat Siobhan sudah kembali ke jati dirinya, di sini pun dia juga tak tahu apa yang terjadi dengannya. Siobhan pun langsung bersujud kepada gurunya dan meminta gurunya menghukumnya karena Siobhan sudah berani menyerangnya. Di sini Ling Er pun juga masih bertanya-tanya, sebenarnya Siobhan kenapa hingga bisa seperti itu. Namun di sini Siobhan pun merasa dia sudah gila dan masih tak tahu apa yang terjadi dengan dirinya. Di sini Darren pun berusaha membela Siobhan agar tidak dihukum, bahkan Jingyu pun juga berusaha membela sahabatnya tersebut. Namun di sini Ji Hao langsung mengajak Jingyu pergi karena itu adalah urusan internal puncak bambu besar. Namun Jingyu berkata, tidak akan ada seorang pun di dunia ini yang berada di sisi Siobhan lagi jika dia tidak bisa membela Siobhan. Dan Jingyu juga tidak tahu seberapa banyak Siobhan akan disiksa jika Jingyu pergi sekarang. Namun Ji Hao langsung menarik Jingyu pergi karena jika Jingyu terus melakukan hal itu malah akan mempersulit Siobhan. Dan di sini Siobhan juga menyuruh Jingyu kembali bersama Ji Hao ke puncak naga karena ini semua salah Siobhan. Dengan rasa kecewa, Tian Buyi tidak menyangka jika bertahun-tahun ini dia mengajar seorang murid yang tidak patuh. Dan di sini guru Tian Buyi bertanya, Siobhan yang mana yang sekarang berada di depannya. Di sini Nyonya Besar langsung mengajak Ling Er pergi dan Tian Buyi pun menyuruh Siobhan merenungkan semuanya di tempat itu. Di sini tinggallah Siobhan seorang diri. Sampai pada malam hari, dari kejauhan terlihat Jingyu yang masih memperlihatkan sahabatnya tersebut. Dan terlihat Siobhan yang sendiri untuk menjalani hukuman dari gurunya tersebut. Namun di sini Ji Hao menghampiri Jingyu dan berkata jika gurunya menyuruh Jingyu pergi. Tak lama kemudian hujan turun dan petir menyambar-nyambar di tempat tersebut. Di sini Siobhan pun tak berpindah sedikit pun karena dia harus introspeksi diri dan menerima hukuman dari gurunya itu. Tak lama kemudian datanglah Lu Suici yang mendekati Siobhan dan mengelus kepala Siobhan. Di sini Lu Suici berkata bahwa dia akan berada di situ bersama Siobhan dan meminta Siobhan jangan takut karena ini akan segera berakhir. Lu Suici berkata, langit pun tahu begitu pun dengannya jika hati Siobhan sedang menderita. Dan meskipun Lu Suici tak bisa berbagi rasa sakit dengan Siobhan, namun dia hanya bisa berharap suatu hari nanti Siobhan bisa bersama dengan orang yang dia cintai dan bahagia bersama-sama. Namun di sini tiba-tiba Siobhan tersadar karena petir kembali menggema. Dan ternyata kedatangan Lu Suici tadi hanyalah mimpi. Dan yang datang di sini ternyata adalah Biao dan memayungi Siobhan. Di sini Siobhan bertanya kenapa Biao di situ, namun Biao balik bertanya jenis latihan apa yang Siobhan latih. Biao pun malah berkata Siobhan pelit karena menurutnya Siobhan tidak membiarkan Biao mengintip dia berlatih.
Namun di sini Xiaofan malah panik karena jika Biao tertangkap maka Biao akan berakhir, sebab tempat itu adalah tempat faksi kebenaran. Di sini dengan tersenyum kecil, Biao berkata jika ternyata Xiaofan memang masih punya hati nurani karena masih bisa memperdulikan Biao dalam keadaan seperti itu. Namun Xiaofan tak bisa menjawab, yang membuat Biao sadar jika Xiaofan selalu membuat segala hal terlihat terlalu jelas. Di sini Xiaofan bertanya, kenapa Biao repot-repot mengurusi Xiaofan yang hanya murid biasa sekte Jingyun, bahkan rela menderita. Padahal menurut Xiaofan, Biao adalah nona besar yang selalu dimanjakan. Namun Biao menjawab bahwa rasa sakit yang nyata di dunia ini semua hanya karena hati manusia, dan Biao tidak menderita akan hal itu. Biao pun berusaha menarik Xiaofan untuk pergi, namun Xiaofan menolak hal tersebut. Di sini Biao yang kesal langsung menunduk dan berdoa kepada dewanya agar Xiaofan bebas dari aniaya gurunya. Karena Xiaofan selalu berdiri di jalan kebenarannya dan hatinya yang baik. Biao meminta agar dewanya membantu Xiaofan melewati kesulitan dan meminta dewanya menunjukkan belas kasihannya kepada Xiaofan. Xiaofan pun meminta Biao jangan melakukan hal tersebut, namun Biao sambil menangis berkata bahwa mereka hanya ingin menyalahkan Xiaofan dan kenapa Xiaofan masih begitu bersikeras bertahan. Namun Xiaofan menjawab bahwa dia membuat kesalahan dan pantas dihukum, dan dia melakukan itu bukan karena Xiaofan bersikeras bertahan. Di sini Biao pun berkata jika Xiaofan benar-benar bocah bodoh dan kemudian berlalu pergi. Hari berganti dan Tian Buyi datang serta bertanya apakah tubuh Xiaofan baik-baik saja karena kehujanan sepanjang malam. Dan Tian Buyi berkata jika Xiaofan bisa berhasil seperti hari ini sudah di luar ekspektasi Tian Buyi. Karena sebenarnya Tian Buyi tidak pernah peduli dengan kualifikasi Xiaofan saat membawa Xiaofan masuk ke puncak bambu besar. Namun Xiaofan berkata jika Xiaofan sudah pantas mendapatkan hukuman tersebut. Di sini Tian Buyi juga tahu jika apa yang dilakukan Xiaofan kemarin karena sakit melihat Ling Er dan Ji Hao yang penuh dengan kasih sayang. Namun menurut Tian Buyi, Ling Er benar-benar mencintai Ji Hao. Dan takutnya Ling Er hanya menganggap Xiaofan sebagai adiknya saja karena Xiaofan dan Ling Er tumbuh bersama dari kecil. Di sini Tian Buyi mengajak Xiaofan kembali dan meminta Xiaofan melupakan apapun yang sudah terjadi. Dan Tian Buyi pun masih punya tugas penting untuk Xiaofan. Singkat cerita, Xiaofan pun harus kembali bertugas bersama seniornya yang lain untuk mencari ajaran iblis yang sudah datang. Namun mereka masih tidak dapat menemukan apa yang mereka cari. Di sini Ling Er pun mendekati Xiaofan dan bertanya apakah Xiaofan ingat saat pertama kali mereka menangkap Xiao Hui. Dan di sini Ling Er pun langsung menarik Xiaofan pergi ke tempat tersebut. Bahkan di sini senior yang lain juga ikut turun karena lebih mudah menemukan jejak ajaran iblis di tanah. Di sini Xiaofan dan Ling Er pun terbang bersama seperti waktu dulu. Namun di sini Xiaofan memberitahu jika ada gua lubang di sebelah kanan mereka. Di sini Ling Er dan Xiaofan pun langsung memeriksa gua tersebut. Di sini Ling Er merasa bahwa tidak ada masalah besar di tempat itu, dan Xiaofan juga merasa gua itu tidak berpenghuni, melainkan hanya persimpangan lubang gua. Di sini mereka pun terus masuk lebih dalam, bahkan harus melewati tebing di dalam gua tersebut. Di dalam gua terlihat Biao yang sedang bersama orang-orang aula pemurnian darah. Mereka sedang mencari binatang aneh yang berusia 3000 tahun yang ternyata mereka tak melihatnya. Dan mereka juga mendengar jika di Gunung Liubo ini 2 dari 7 ketua sekte Jingyun telah datang. Di sini Bos Nian pun bertanya kepada Biao agar Kui Niu sebagai raja hantu segera keluar dan memberikan penjelasan kepada semua orang. Karena selama mereka bertarung melawan aliran kebenaran, si raja hantu tersebut juga tak kunjung datang membantu. Namun menurut Biao, ayahnya tak akan melakukannya karena ayahnya adalah murid dari ajaran suci. Di sini Jia Zhou pun meminta raja hantu keluar dan memberi penjelasan langsung. Dan Leng Feng berkata kepada Biao, jika mereka terpecah maka itu bisa dimanfaatkan oleh sekte Jingyun. Namun di sini terlihat kakek tua, yaitu Bai Duzui dari sekte 10.000 racun yang menjawab jika mereka tak akan terkalahkan selama para murid ajaran suci bersatu. Namun Mei Mo menjawab, lebih baik pergi sekarang juga karena mereka berada ribuan mil jauh dari rumahnya. Sedangkan orang-orang dari aliran kebenaran datang dan menangkap mereka dengan mudah jika mereka hanya terus berdebat. Di sini juga terlihat leluhur Duanmu dari sekte 10.000 racun. Mendengar Xiao Zhao terus menerocos, di sini Biao bertanya sebenarnya siapa dia, karena hanya bisa menebar perselisihan di antara mereka. Di sini Xiao Zhao menjawab jika dia hanya orang biasa dari ajaran suci. Namun Biao yang tak mempercayainya langsung menyerang Xiao Zhao.
Bahkan dengan melihat gerakan Xiao Zhao, Biao sadar jika Xiao Zhao bukan dari ajaran suci mereka. Di sini Xiao Fan dan Ling Er pun hanya bisa melihat hal tersebut dari kejauhan. Di sini Biao terus mengejar dan bertanya mengapa dia menyamar ke dalam ajaran suci mereka. Dan saat Xiao Zhao mengeluarkan pedang 7 bintang, di sini Biao baru sadar jika ternyata Xiao Zhao adalah mata-mata yang dikirim oleh sekte Qingyun. Melihat itu, Ling Er dan Xiao Fan pun sadar jika Xiao Zhao adalah orang dari sekte Qingyun dan mereka harus menyelamatkannya. Di sini Biao pun mengejar sampai keluar gua dan pertarungan juga terjadi di luar gua. Di sini Biao pun menyerang menggunakan lonceng akasianya, namun dengan pedang 7 bintang, Xiao Zhao terus menyerang Biao. Saat Xiao Zhao akan membunuh Biao, di sini muncullah serangan yang mengarah ke arah Xiao Zhao. Xiao Fan dan Ling Er pun ingin membantu, namun Xiao Zhao melarangnya karena menurutnya Biao bukan lawan mereka. Di sini Ling Er bertanya dari mana dia tahu nama mereka, dan orang itu memperkenalkan namanya jika dia adalah Su Yijie dari sekte Qingyun. Tak lama kemudian ayah Biao pun datang dan berkata jika kedepannya Biao jangan gunakan lonceng akasia sembarangan, karena kekuatan Biao akan dilahap oleh lonceng tersebut jika keterampilannya tidak mumpuni. Karena lonceng akasia ini adalah artefak suci yang ditinggalkan oleh Nyonya Jinling. Dan Yijie terkejut karena dia baru pertama kali melihat raja hantu yang dia cari tadi, dan dia adalah ayah Biao tadi. Dan itulah guys alur cerita Jade Dynasty episode 18 ini. Apakah Xiao Fan dan Ling Er akan melawan raja hantu itu secara langsung? Kita tunggu saja di Jade Dynasty episode 19. Dan akhir kata, see you next episode.